Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 25 Juli 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke. Kemarin pada saat sesi live itu kan saya ada bilang kalau misalnya kalian ingin buy, tunggu marketnya itu break dari structure-nya, bener, berarti melakukan change of character ya. Dan dimana jika ini break ke bawah, berarti ini adalah lower high-nya ya. Terus kalau kalian ada yang nekat buy kemarin di sekitaran 6765, stop loss-nya ada dua, ada di sekitaran di bawah 60 dan di bawah 50. Kemarin jika ada yang paksa buy sekitaran 60 dengan stop loss yang jauh 200 pip, itu harga sempat naik dan sekarang balik lagi ke titik entry ya. Jadi sebenarnya kemarin kalau ada yang pengen buy itu bisa ketara banget langsung ya, karena kan 15 menit itu ini kalau kalian tarik trendline liquidity-nya yang sudah saya buat kemarin ya. Ini kan begini terus ya, tuh. Terus menjalan. Nah, secara 15 menit itu kita melihat yang namanya change of character itu di sini. Ya, di sini kita melihat yang namanya change of character 15 menit. Dan kalau kita lihat di 5 menit sama ya, ini adalah change of characternya. Jadi ketika marketnya melakukan change of character, retest sedikit, marketnya langsung bergerak naik. Walaupun ini naiknya tidak begitu banyak sih ya. Naiknya sampai 120 pip aja. Jadi ini benar-benar sudah ngebreak trendline liquidity-nya ya kan, walaupun ketahan di angka cantik di 75, di sini juga ketahan di area supply-nya juga. Kemudian marketnya itu sekarang bergerak turun. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi untuk hari ini? Kemarin untuk masalah Trump yang ke gedung Federal Reserve ya, yang dimana itu Trump itu mempermasalahkan budget untuk gedung Federal Reserve itu katanya terlalu tinggi, terlalu besar cost-nya ya, dan tetap mengatakan bahwa kalau bisa itu suku bunga itu kalau bisa turun gitu kan, turun menjadi yang paling rendah di semua negara gitu kan ya. Tetapi itu tidak dimention ya kan, tidak dimention, itu hanya pertanyaan, hanya segelintir pertanyaan yang diutarakan jika ditanya, dan itu adalah jawaban dari Trump. Kemudian Trump ditanya masalah kemarin Trump ingin memecat Powell. Itu tidak menjadi concern ya, ataupun tidak menjadi sesuatu hal yang genting. Cuman kalau memang kalau misalnya Powell itu memang turun, nanti akan ada 3 nama yang akan dikasih sama Trump. Kemudian Trump juga bilang sendiri bahwa untuk Powell sendiri itu bekerja cukup oke ya, walaupun tidak sesuai keinginan dia. Cuman ya tetap perlu diapresiasi lah, karena beliau itu kan sebagai ketua Federal Reserve gitu kan. Jadi ya tidak dimention terlalu besar sih untuk masalah Trump kemarin pada saat ke gedung Federal Reserve-nya. Mereka itu jalan-jalan lah ya di Fed Tour itu. Nah ini ya, ini I have name in mind. Kalau mau mengganti Powell itu ada 3 kemungkinannya gitu kan. Nah ini kalau ditanya tentang remove Powell, I don't want to put that in this category. Itu jadi intinya tren itu kemarin lebih kepada ya gedungnya lah ya, gedung dari gedung dari Federal Reserve, dan juga cost dari keseluruhan kinerja dari Federal Reserve itu sendiri. Cuman di sini yang menurut saya sedikit menarik adalah Trump ini menyatakan kemarin bahwa progres untuk deal dengan Eropa itu semakin bagus ya. Di sini sih ini kan Eropa menginginkan deal gitu kan, kemudian sedang proses deal dengan Eropa. Jadi kemarin kita sudah melihat Jepang yang sudah deal. Nah sisa lagi 1 doang. Ini Cina kita nggak masukin ya, karena Cina itu punya tanggal sendiri nanti tanggal 12 Agustus. Yang sisa ini sebenarnya yang agak berat adalah Eropa. Karena kemarin kan beritanya adalah Eropa itu kemungkinan bisa melakukan yang namanya retaliasi ataupun aksi balasan tarif jika misalnya deal dengan Amerika itu tidak sepakat. Ya. Cuman dari segi Trump sendiri mengatakan bahwa itu progresnya itu bagus ya.
progresnya bagus, cuman apakah bakal kejadian seperti itu? Nah, itu kita kurang tahu nanti ya. Jadi otomatis kalau misalnya ada deal dengan Eropa masalah apa namanya tarifnya, kemungkinan otomatis gold bakal turun sih. Ya, kecuali ada retaliasi ataupun aksi balas karena karena tarifnya tidak sesuai, ya itu berarti otomatis goldnya naik. As simple as that, ya. Oke, sekarang kemarin untuk masalah data dari tingkat pengangguran mingguan, ini hasilnya semuanya mix ya. Data tingkat pengangguran mingguan itu turun ke 217.000, sedangkan manufacturing PMI-nya itu turun di bawah 50 menjadi 49,5, yang saya kira itu ternyata bisa tetap stay di atas 50 ya, ternyata enggak. Tetapi dari segi servicesnya itu naik instan dari 52 ke 55, lumayan ya. Kemudian dari segi new home sales-nya itu bisa dikatakan hasilnya mix, karena dari data sebelumnya itu 623, tetapi ini di bawah konsensus 649. Jadi kalau dibandingkan dengan data sebelumnya, itu data penjualan rumah baru itu turun sebenarnya. Ya, jadi dengan demikian sih ini hasilnya itu ya mepet lah 60-40 ya. Hasil bagusnya ini dan data sebelumnya yang ini. Makanya saya bilang 60-40 bukan 50-50 ya. Walaupun di sini ada 1 2 3 4, ada 4 angka ya kan. Karena ini 2 merah dan 2 hijau, harusnya 50-50. Cuman menurut saya sih ini 60-40 sih, karena data sebelumnya dari new home sales itu lebih rendah dibandingkan dengan data sekarang yang lebih tinggi. Itu aja. Untuk hari ini secara kalender nanti kita akan ada yang namanya durable goods dan core durable goods order. Diperkirakan sih di sini untuk durable goods ordernya itu mengalami penurunan yang signifikan. Ini sih kurang tahu ya, apa karena tarifnya atau apa. Ini adalah durable goods order di bulan Juli. Jadi sebentar, di bulan Juli atau di bulan apa ya, sebentar. Ya nggak salah saya ngasih tahu soalnya. Nanti durable goods order, di bulan Juni ya, di bulan Juni, yang dimana Juni itu ada tarif yang sudah ditetapkan kecil, walaupun sekali lagi belum terlalu besar. Jadi dari segi durable goods order diperkirakan akan turun dari 16 ke minus 10, lumayan ya, minus lagi. Kemudian core-nya diperkirakan akan turun dari 0,5 ke 0,1, itu sedikit minus semua sih rata-rata ya. Jadi kemungkinannya nanti malam ini bisa aja, menurut saya sih nih, data ini nggak akan terlalu berefek untuk masalah pergerakan XAU sih nanti malam menurut saya ya. Kayaknya sih ini tidak terlalu dibikin pusing nanti malam di sini. Ini bahkan ada berita apa ini ya? Trump, Australia setuju untuk menerima daging sapi dari Amerika gitu kan. Nah, ini ibaratnya bisa dibilang kayak deal lah sedikit untuk dengan Australia. Dan di sini ada Korea Selatan juga ya, karena kemarin saya sedikit baca Korea Selatan itu ngedelay untuk masalah ngomong dengan Latnik untuk masalah gininya, tarifnya. Sementara ini sih belum final ya, karena kan kemarin sempat di delay, karena untuk di Korea itu katanya bakal kena 25. Cuman nanti Korea Selatan kita akan lihat lah bagaimana hasilnya dengan presiden barunya ya. Jadi kalau semakin banyak yang deal dengan Amerika masalah tarif, ya ini otomatis goldnya melemah sih, as simple as that ya. Oke, kita ke weekly sekarang. Weekly seperti yang sudah saya katakan kemarin ya. Kalau semisalnya ini flip bearish, ini marketnya bakal luar biasa terjadi yang namanya penurunan ekstrim. Kalau dilihat penurunan kemarin malam itu sampai 3351,52. Secara weekly sih itu belum sampai pembukaannya ya. Karena hari Senin pembukaan di weekly minggu ini adalah di 3350,91. Hampir kena ya. Hampir kena. Jadi hampir ini flip bearish. Jadi apakah ini bisa ada potensial flip bearish? Kalau ini memang flip bearish ya, kemungkinannya adalah marketnya berarti cuma nge-sweep high yang ada di sini ya. Kalau misalnya lihat di sini dari 30 Juni ya. Ini kemungkinannya adalah ini cuma di sweep semua ya kan.
high di sweep, high di sweep, high di sweep, tapi tidak ada candle close. Jadi seandainya kalau tidak ada penutupan candle close di atas high weekly tanggal 30 Juni kemarin, yang dimana 1 bulan yang lalu, yaitu ada di harga 3365,56 ya. Jika semisalnya tidak ada close di atas itu, skenario terburuknya adalah market bisa lanjut untuk turun nge-sweep low di minggu lalu yang ada di 3310, dan bahkan ekstrim dia bisa juga nge-sweep low-nya di sini di 3282 ya. Di sini berarti ya. Pertama di 3309, kemudian di sini di 3282,58. Jadi kalau misalnya ini flip bearish ataupun tidak close di atas 67, skenario terburuk adalah bakal mengisi ekor-ekor di bawah di sini. Lumayan sampai ke 3283. Dengan kondisi berarti dari segi weekly kemungkinannya adalah bisa bergerak bearish, dan trendline ini yang saya tarik dari 6 Januari itu bakal di break. Ya, ingat ya, penentuannya adalah minggu ini. Kalau minggu ini flip bearish berarti otomatis besok itu kan sudah harga itu sudah berada di luar trendline secara waktu. Jadi kalau misalnya inline ya, inline dengan technical dan juga trendline-nya, ini seharusnya flip bearish, close di bawah trendline, tidak tutup di atas 3365. Maka minggu depan ketika market open itu menurut saya bukan bisa langsung drop sih. Mungkin lepatnya selama 1 minggu ke depan kita bakal melihat penurunan ngejemput low di 3300 atau bahkan ekstrim ke 3282. Itu adalah skenario buruk sebenarnya, karena sekali lagi ya, penurunan di XAUUSD itu hanya sebatas koreksi. Walaupun kalau skenario buruk yang terjadi itu justru saya senang karena akan mendapatkan harga murah untuk bisa tembak swing jauh. Itu ya. Jadi kalau kita lihat nanti malam selaku penutupan nanti ya, semoga harapan saya tetap menjadi kenyataan, yang dimana bisa mendapatkan harga murah minimal Agustus ya, Agustus atau akhir Agustus dapat harga murah, literally itu bakal bisa tembak swing. Semoga, karena ini masih bulan Juli akhir ya, bulan depan adalah penentuannya. Kalau sampai bulan depan nggak dapat harga murah ya udah sih, berarti saya tidak, ya nggak mau maksa juga lah ya, nggak mau maksa. Jadi seperti itu ya. Dari segi daily kalau kita lihat apakah history repeat itself sekarang, penentuannya adalah tetap ada di sini ya. Berarti yang bisa saya katakan ini adalah RBS valid, sudah dibuat valid sama sama candlenya ya. Ini adalah RBS valid. Oke, yang ada di harga 3357, 3355, atau kalian mau buat 3350 terserah lah ya. Pokoknya sekitaran sana. Ini adalah RBS yang sudah dites dan sudah valid. Jadi, kalau semisalnya ini break ke bawah secara daily, jadi otomatis kalau kita melihat adanya daily close di bawah 3357 atau lebih bagus close di bawah 3350, maka otomatis kita akan melihat yang namanya penurunan ekstrim, yang dimana penurunan ekstrim itu akan terjadi dengan kondisi ini marketnya harus tutup juga di bawah trendline-nya. Oke, kayaknya sih untuk hari ini tutup di bawah 3350 dan langsung tutup di bawah trendline kayaknya agak susah. Walaupun skenarionya misalnya seperti itu terjadi ya, anggaplah sekarang opennya di sini. Oke, candle open di sini, kemudian close candle, berarti kalau semisalnya beneran sampai drop di bawah trendline, berarti minimal penutupan pada hari ini adalah di harga 3340. Wajib di bawah 3340 karena ini skenarionya ya. Skenarionya berarti kalau mau kayak begini ya, drop di bawah trendline, tutup di bawah trendline, tutup di bawah angka cantik 3350, berarti minimal tutup di bawah 3340. Otomatis weekly bakal flip bearish ya, semuanya bakal inline dengan bearish. Jadi minggu depan kita bisa pastikan bakal luar biasa pergerakan bearishnya. Karena dari segi daily ini tidak ada yang kuat untuk menahan market, karena ini bisa dikatakan sebagai trendline liquidity. Ya, ini bakal dijemput low-nya di 3310
kemudian di 3283 dan bahkan bisa sampai ke ujung trendline di 3246 atau di 3250. Walaupun sih sebenarnya kita punya satu support di sini ya, tetap ini support daily-nya yang tidak berubah. Karena support atas kan sudah di break ya, jadi support atas kita sudah lewat, sudah tidak ada kecuali ini doang ya, yang dimana ini adalah RBS, resistance become support. Untuk bagian bawah yang valid sekarang ada di 3270. Karena ini merupakan low terakhir sebelum market itu membuat pergerakan naik. Jadi kalau memang marketnya mau pure bearish dan menjemput 3200 di sini selaku yang sebenarnya saya inginkan ya, 3200 minimal kalau dapat harga murah, atau enggak 3150 lagi. Ya, saya pribadi kalau mau dapat harga murah ya 3200 atau 3150 atau paling murah 3100. Ya, itu adalah angka-angka yang saya inginkan kalau ingin mendapatkan harga murah untuk tembak jauh. Karena menurut saya kalau udah 3200 itu kalau misalnya nyampe 3700 akhir tahun atau nggak sampai 4000, itu udah kalian yang misalnya ini kejadian ya, sebenarnya ini kejadian kalian yang ngikutin channel Aman Dana setiap hari nonton ini bakal kayaknya tahun depan kalian nggak bakal trading sih kayaknya. Kalau kejadian ya. Tapi kalau misalnya enggak, market tidak berpihak seperti itu ya apa mau dikata, kita kan cuma bisa memprediksi aja ya. Dan sekali lagi kita cuma bisa mengharapkan market itu dapat harga murah sebelum kita tembak jauh. Itu doang sih. Itu kalau turun ya kan. Tapi kalau misalnya market tidak mau turun gimana dan lanjut naik? Dengan kondisi ini market sekali lagi ya, ini daily masih bullish loh. Ya. Daily ini masih ngebuat high, low, high, low, high, low, high. Ya, jadi ini bisa dikatakan ini adalah inducement dari segi daily. Ya, ini adalah inducement dari segi daily. Nah, karena dia kemarin ini kan ketika ngebuat breakout structure turun, ngebuat breakout structure, dia ngebreak low-nya sendiri di sini ya. Tapi ketika dia ngebreak low-nya sendiri, majornya itu masih bullish ya kan. Ketika dia break ke atas, marketnya di sini melakukan yang namanya breakout structure. Nah, di sini ya, di sini bos terakhir dari segi daily. Nih. Jadi otomatis inducement-nya ada di harga 3309. Kalau ada candle daily close dibuat 3309, itu bakal menjadi validasi kuat marketnya bakal lanjut turun. Walaupun itu bakal ngebuat harga di bawah trendline sih sebenarnya ya. Cuman ya apa mau dikata, karena ini kan adalah low validnya untuk sekarang. Karena pergerakan ini kan simpelnya begini ya. Kasarnya ya, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi naik, turun, naik, turun, naik. Jadi otomatis ini adalah low terakhirnya. Jadi kalau ini mau break ke bawah kenceng dan menjemput 3200, kayaknya ini wajib dilewatin. Baru bisa lanjut turun ke bawah. Tapi untuk sekarang ini masih bullish. Ya, secara indikatornya sekarang kalau kita lihat indikatornya sudah mulai nge-cross ke bawah. Ya, indikator sudah mulai nge-cross ke bawah secara stokastik, kemudian secara RSI balik lagi di bawah 50 walaupun ini masih flat di 50. Jadi kemungkinan sih dari segi daily kita bisa mereset momentumnya stokastik. Jadi kalau momentum stokastiknya itu di reset dalam artian itu untuk turun, kita perlu melihat market itu beneran turun dengan konfirmasi bahwa RSI juga wajib menunjukkan adanya penurunan. Kalau RSI menunjukkan adanya penurunan dan stokastik juga oke, maka ngedrive turun jangka waktu sampai 3270 bakal cepat. Cuman kalau momentumnya tetap di 50, 45 begitu aja terus-terus ya. 50, 45, naik lagi, 46, naik lagi, 51, naik lagi dan sebagainya, tetapi stokastiknya ini turun. Skenario terburuk adalah ini marketnya nggak gerak. Walaupun dia break trendline, ya mungkin mentok sampai 3271, naik lagi, turun lagi dan sampai bodoh lah ya. Itu udah skenario yang jelek banget sebenarnya kalau itu terjadi ya. Untuk sekarang ini masih momentumnya masih naik. Ini momentumnya masih flat, belum ada tanda-tanda naik lagi. Sedangkan dari segi stokastik ini sudah mulai nge-cross dan sudah mulai agak lebar mulutnya yang slow dan juga fast ya. Tuh sudah mulai agak lebar. Ya, sudah mulai agak lebar. Sekarang walaupun ini keduanya masih di atas 70 sih ya, 77 dan 74.
Jadi secara kayak gas itu ini sudah turun ke 70 km per jam dari yang sebelumnya itu adalah 80 km per jam, ya sudah mulai lemah, cuman masih kuat gitu kan. Dari segi daily seperti itu. Kalau pakai Fibo ya sama dari sini sampai sini. Marketnya itu kemarin berhenti juga di 61,8. Di sini juga ada daily fair value gap ya. Tetapi daily fair value gapnya di sini itu marketnya tutup di dalam daily fair value gap. Ya. Kalau ada candle di dalam, ini kita berkaca dengan kejadian fair value gap daily ya. Saya ambil contoh fair value gap daily yang kemarin sempat ke 3.400 itu di sini. Oke. Di sini. Kemudian mana lagi yang bagus ya? Kita pakai 3 candle yang sama ya. 3 candle yang sama. Ini. Kemudian ini. Ini kita pakai contoh ya dengan 3 candle yang sama. Dan ini ya. Ini sebagai pembelajaran juga. Nah, kalian bisa lihat bedanya fair value gap yang bagus dan fair value gap yang bagus dan di respect, dan fair value gap yang di respect tetapi itu tidak bagus. Nah, ya. Contohnya yang bagus adalah ini. Ini dan ini adalah contoh fair value gap yang bagus dan di respect ya. Yang ini dan yang ini. Kenapa? Ketika marketnya turun, itu hanya meninggalkan ekor. Sama ini dia, teori fair value gap itu sama kayak teori supply demand. Yang dimana kalau ini adalah fair value gapnya, marketnya turun hanya nyentuh ekor doang. Ya, nyentuh ekor doang, tetapi close candlenya itu tidak di dalamnya. Ini kan kalian bisa lihat, ini nyentuh naik sedikit, kemudian besoknya nyentuh dalam, ya, kemudian close di atas, balik lagi nyentuh, close lagi di atas, sebelum akhirnya beneran naik. Sama kayak di sini juga, ya. Ini marketnya turun, naik, kemudian dijebol, ya, dijebol, cuma jebol doang, bikin kayak jarum gitu doang, tapi close-nya di atas lagi. Jadi ini masih valid fair value gap-nya, turun lagi, naik lagi. Nah, beda halnya dengan kondisi yang ini. Ya, kondisi yang di sini. Ini bagus fair value gap-nya, cuman tidak di respect, cuman tidak bagus. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ya, nih saya kasih tanda silang dulu ulang. Ya, ini marketnya di respect pertama, ya, di respect, bagus, oke, reject. Kemudian nextnya, ini marketnya close di dalam fair value gap-nya. Oke, close di dalam fair value gap-nya. Alhasil next candle itu break, next candle-nya ini juga diem di tengah-tengah fair value gap, diem di tengah-tengah. Sebelum akhirnya market memutuskan untuk ya udah ini fair value gap-nya itu sudah tidak bagus, langsung jebol ke bawah. Sama halnya dengan yang di sini, ya. Ini di respect awalnya, cuman ketika di respect marketnya itu tipis banget ya. Tipis banget, dia close di dalam. Ya, ini close di dalam. Besoknya sih ya dia benar naik, cuman besoknya lagi itu dia turun. Besoknya lagi dia langsung ngejebolin ke bawah. Itu. Jadi dengan demikian, dengan berkaca kejadian kemarin, seharusnya dengan kondisi seperti ini kita melanjutkan yang namanya penurunan, yang dimana berarti ini fair value gap-nya di respect, apalagi ini sudah dijebol, ya kan? Sudah dijebol dan sudah di respect, tetapi ini menurut saya nggak bagus karena close candle-nya ada di dalam. Kecuali kayak kemarin itu bentukan candle-nya begini ya, tiba-tiba marketnya itu flip bullish dari ya minimal beginilah bentuk candle-nya kayak kemarin semisalnya. Begini. Kalau kayak begini, ya ini bisa saya katakan kemungkinan hari ini marketnya turun untuk ngisi ekor sedikit sebelum lanjut naik. Kalau udah kayak begini sih menurut saya sudah agak berat kalau ini akan bergerak naik. Walaupun ini masih di atas RBS ya, di 3357 dan masih di atas trendline. Jadi ini kalau dibilang dari confluence-nya pakai fair value gap, ini sudah kurang bagus sebenarnya. Ya, kurang bagus karena ini sudah di dalam fair value gap-nya close-nya. Itu ya. Cuman tetap ini confluence bullish-nya adalah ini masih di atas, oke, masih di atas ini, dan ini juga marketnya masih di atas trendline. Udah, simple ya kan. Jadi mau pandangan kalian mulai bersikap bearish juga nggak masalah,
atau kalian masih bersikap bullish juga nggak masalah, karena tetap ini adalah valid low. Selama valid low nggak lewat, kalian tetap berpandangan bullish juga nggak masalah. Kalau kalian ngelihatnya daily, ya kalau kalian ngelihatnya daily. Kalau kalian ngelihatnya beda, ya jangan ya. Dari segi H4 kalau kita lihat ini sudah di break ya, rally base rally ini sudah di break. Oke, sudah di break ke bawah ya kan. Dan sekarang apakah marketnya prefer untuk lanjut turun? Secara indikator kalau kita lihat stokastiknya memang kemarin sempat drop sampai ke 25 ke bawah ya. Sampai ke 20, cuman sekarang sudah mulai bergerak naik. Kalau dilihat dari segi RSI-nya, momentumnya itu sempat turun ke 40. Tapi penurunannya ini tidak sampai ngebuat market itu drop di bawah 40. Ya. Tidak sampai ngebuat market itu drop di bawah 40. Beda halnya pada saat di sini ya. Jadi kalau sekarang ya, sekarang adalah penentuannya. Karena kalau ini kan datang dari atas kemudian turun dan ini bergerak naik. Ketika dia naik, dia akan kehalang di area pivot 50-nya. Nah, ketika dia kena 50 nanti kita akan lihat apakah lebih prefer naik atau ini hanya ibaratnya kayak retest ya. Turun, retest sebelum lanjut turun lagi. Bisa ya. Karena kalau berkaca kayak kemarin ya kan, ini naik ya, naik, kemudian turun, retest, turun, retest lagi kemudian turun. Nah, ini bisa contoh ambil pada saat 1 Juli kemarin ya pergerakannya. Bisa kayak begitu. Jadi kalau ini memang masih bisa bergerak naik sesuai major trennya ya tetap masih bisa bullish, masih bisa ya. Walaupun secara H4 di sini kita sudah change of character ya. Kalau mau valid banget change of character itu di sini ya, kita nggak usah ambil yang di atas, kita ambil low valid di sini aja. Ya, ini sudah melakukan change of character. H4 juga ada fair value gap di sini. Kemudian H4 di sini juga ada drop base dropnya. Ya, dan H4 juga ini adalah resistance-nya. Ya, support become resistance yang ada di 3385. Berarti ini adalah suatu bentuk support become resistance yang bisa saya katakan valid, apalagi ini juga ada supply, drop base drop, dan juga fair value gap-nya. Jadi kalau ini marketnya naik sampai sini, kita akan melihat siapa yang menang. Apakah minornya untuk melanjutkan penurunan, untuk misalnya beneran market condong untuk memilih penurunan ekstrim, atau majornya yang menang. Kalau majornya yang menang, ini bakal di break ke atas, kena 3400 ya. Kena 3400, sorry salah. Kena 3400, kena doang, kemudian dia turun retest, ini bisa lanjut naik lagi. Maka market akan memilih ya udah majornya berarti yang lebih dominan. Karena penentuannya menurut saya sih nanti di sini 3385 secara H4 ya. Apakah sekarang boleh di buy? Terlalu jauh. Coba kita ke H1 sekarang. H1 kalau dilihat ya kita sudah change of character semenjak market itu tutup di atas lower high yang di sini. Ya, ini sudah change of character. Kenapa ini change of character? Karena di sini ya drop, naik, drop, naik, drop, naik, drop, naik, drop, break. Nah, ya. Jadi ini lewat. Kalau sudah lewat, ya udah change of character. Dan change of character ini bisa dijadikan sebagai area support. Yang ada di 3366. Ini angkanya nggak bagus banget sih asli ya. Ini di 3366. Ini asli nggak bagus banget angkanya. Nggak tahu deh, karena kalau dilihat ini kan sudah di respect berkali-kali ya tuh. Jadi 3366 ini menjadi support yang valid dari segi H1. Jadi kalau ada drop di bawah 66, kalian consider untuk lanjut sell secara minornya masih sell, ya silahkan nggak masalah. Secara H1 kalau dilihat ya ini menjadi area base-nya dengan tetap ini ada area patahan di sini ya di 3398 dan di 3400 selaku RBS-nya. SBR. Ya, di sini. Nah, di 3385 H4 ya. Ini saya kasih
dulu, ini H4, ini candle patahnya H1, ini juga adalah H1 ya, H1, kemudian ini adalah H1 dan ini adalah daily. Nah ya, jadi seperti ini. Jadi kalau ada yang mau ngambil sell di atas, menurut saya sih oke. Coba kita tarik Fibo ya. Kita coba tarik Fibo minornya. Fibo minor kalau kita tarik dari sini ke sini nggak ada, sini ke sini nggak ada, sini ke sini, dari sini ke sini, ini marketnya sudah kena 50%, kemudian turun. Oke, dari sini ke sini nggak sampai 38,2 kemarin ya. Ini kena nggak sih sebenarnya? Belum ya, belum kena. Kemudian marketnya turun lagi, dan turun lagi. Nah, ini sekarang marketnya sudah kena 38,2 dan range dari H4 supply tadi dan drop base dropnya adalah 61,8 plus 50%. Ya, ini pas kotaknya ya, ini saya nggak mengada-ngada ini ya, sebesar itu dan range-nya juga sebesar itu. Jadi ini adalah range yang besar untuk Fibonacci yang ditarik dari swing pendeknya ya, dari sini dari 3420 sampai ke 3351. Sekarang sih ini sudah kena hampir lagi kena 38,2 kemarin malam. Jadi ini adalah 23,6. Ya, ini 23,6 ada di 3367 dan supportnya ada di 3366. Kalau ada yang ngide ambil sell, prefer ini marketnya close di bawah 23,6 dan close juga di bawah 3366. Dengan ada candle seperti ini nanti ya, dengan ada candle seperti ini kalian bisa nanti ambil sell dengan target adalah sampai ke 3350 selaku angka cantiknya. Ya, selaku angka cantik. Walaupun di sini sih sekali lagi ya, ini adalah pertahanan yang masih dipegang kendali sama bullishnya. Ini adalah bullish OB-nya. Ya, ini sudah dites masuk ke dalam sekali kemudian mental ya. Jadi apakah ini masih ada yang ketinggalan? Menurut saya sih ada. Ya, ini masih ada yang ketinggalan. Jadi sepertinya kalau ada yang mau ngambil sell di bawah 66, consider bahwa di sekitaran 55 sampai 50 itu bakal ada terjadi penolakan sedikit. Ya, akan terjadi penolakan. Tapi kalau semisalnya tidak ada penolakan, kalian boleh extend jauh ya. Sekali lagi 50 tetap selaku angka cantik ya. Karena tetap aja kalau 50 sepertinya bakal ada yang beli. Tapi kalau sudah tidak ada minat orang untuk beli di 50, sekalinya drop dia bisa turun ke 35. Nextnya di sini. Ya, nextnya di situ. Ini juga termasuk H4 demand dan juga OB-nya. Itu. Jadi terserah kalian mau extend misalnya ketika 50 nggak ada yang ngebuy ya. Ketika 50 udah nggak ada yang ngebuy, kalian mau extend terus turun sampai sini juga boleh. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kalau ditanya saya lebih prefer buy atau sell. Saya lebih prefer tunggu dulu. Ya, tapi kalau untuk memang ingin trade intraday, saya masih prefer ambil sell. Dengan kondisi 66 break atau enggak marketnya misalnya retrace, saya akan tunggu di 85 atau enggak di H4-nya itu di supply-nya. Kalau memang marketnya turun, saya akan ambil sell. Tapi kalau untuk tembakan jauh apalagi sampai swing, tetap ngebuy pun menurut saya ini belum bagus. Itu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan ingat selalu hati-hati untuk yang kalian trading di XAUUSD karena sekarang sudah hari Jumat, penutupan weekly, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Sabtu dan Minggu. Tiba-tiba ada berita dan sebagainya, tiba-tiba hari Sabtu atau enggak hari Minggu Eropa bilang ada deal dengan Amerika, Senin market bakal langsung gap ke bawah. Bakal ada gap ke atas, jadi marketnya bakal langsung drop ke bawah. Jadi hati-hati ya. Karena ini sekali lagi ini sudah mendekati hari tanggal 1 Agustus selaku batas reciprocal tarif dari Trump. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.